Lagi, terus. Habiskan dulu. Mohon diterangkan tentang alam kubur dan kuburan, dan siksa kubur itu di kuburan atau di alam kubur, Ustaz. Takdir Allah itu bisa berubah apa tidak? Dan setelah Al-Quran turun, kitab-kitab sebelumnya diamalkan sekarang, apakah masih berguna atau relevan atau tidak, Ustaz? Siksa kubur itu adanya ya dikubur. Ya dikubur nanti. Lah alam kubur itu di mana? Gaib. Ya, alam kubur itu gaib. Kalau kuburan ada. Ya. Mayat yang mati dikubur di situ, lah itu kuburannya di situ. Tapi apa alam kubur di situ? Tidak. Ya kan? Nah, kalau kuburan dalam alam kubur sama, orang mati yang dimakan ikan, kuburannya di mana? Cemplung laut makan ikan, tidak dikubur dia. Apa dia tidak hidup di alam kubur? Ya, maka alam kubur itu gaib. Siksa kubur itu juga di tempat kubur tadi, artinya di alam kubur, alam barzakh. Jadi alam kubur, siksa kubur itu termasuk gaibiyah juga. Sekarang orang yang mati dibakar, abunya diterbangkan ke laut, dibuang ke laut, apa tidak masuk alam kubur? Masuk alam kubur juga dia. Jadi semua orang mati nanti akan masuk alam kubur. Alam kubur itu gaibiyah, tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Kita tahunya nanti kalau sudah mati baru tahu alam kubur itu. Takdir itu bisa berubah. Nah, takdir itu ketentuan Allah. Tetapi ketentuan Allah itu melalui sunatullahnya. Ketetapan melalui sunatullah. Misalnya takdir kematian, maka saya katakan Allah itu tidak membagi. Orang lahir kamu 10 tahun, kamu 25 tahun, kamu 30 tahun, enggak. Allah memberi kebebasan. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu diberi ketentuan oleh Allah bakal mati. Kapan matinya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kapan matinya? Kalau saat mati sudah sampai. Nah, sebab mati sampai udah tidak bisa mundur, maju tidak bisa. Nah, kapan datangnya sebab mati? Ya kalau sudah kekuatan mati habis, kekuatan hidup habis. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab mati itu banyak, tapi mati itu satu. Nah, kalau sebab kematian datang, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Jadi ya jangan, ini Allah bagi kamu umur 10 tahun, kamu 80 tahun. Ditentukan oleh Allah 80 tahun. Kalau sebelum 80 tahun kepalamu kepelindes kereta, ya tidak mati sebelum 80 tahun. Nah, maka sebab kematian datang, mati dia. Maka supaya tidak cepat mati, jaga kesehatan, hindari kematian. Maka termasuk kita donor darah itu untuk mengulur umur waktu. Ada datang orang ke sini minta donor darah untuk darah dari kita, lalu kita siapkan. Ya. Sebab orang ini kalau tidak didonor, kurang darah bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau sudah didonor, mestinya mati karena kurang darah, karena sudah didonor darah tidak jadi mati. Tidak jadi mati karena sebab kematian tadi kurang darah, sebabnya dihilangi, ya hidup lagi. Tidak mati. Maka banyak manfaatnya orang donor darah itu bisa menyambung usia manusia. Dan Allah malah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Ya, jadi takdir itu ketentuan Allah melalui sunatullahnya yang berlaku. Sudah menjadi ketentuan Allah misalnya. Ya, kita haus, takdirkan oleh Allah haus. Haus ini tidak akan hilang kecuali sebab hausnya bisa dihilangkan. Supaya hausnya hilang bagaimana? Minum, ya. Jadi ada air di sini, minum, hausnya hilang. Kalau haus, ada air, tidak mau minum, nunggu nanti takdirnya
Mari haus kan hilang sendiri, nggak mungkin. Lapar juga begitu. Ada makanan lengkap dengan lauk pauknya, tidak mau makan, nunggu takdir kenyang nanti rayo kenyang. Nggak mungkin. Maka kalau kau lapar ingin kenyang, makan. Nah, sebab makan tadilah jadi kenyang, itu takdir. Gitu, takdir. Tapi memang ada yang meyakini takdir itu sudah ditentukan dari sana. Ditentukan. Ketika orang sudah dibuat oleh Allah dalam perut wujud rohnya, dihembuskan oleh roh, ditentukan lahirnya, tentukan umurnya, tentukan kaya miskinnya, tentukan kafir dan imannya. Kalau dipaham seperti itu, wah Allah tidak adil itu. Sudah ditentukan iman dan kafirnya, ya celaka orang yang ditentukan oleh Allah jadi orang kafir. Gitu? Ditentukan orang kafir. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, orang itu sudah ditentukan oleh Allah, takdirkan masuk neraka. Walaupun perjalanannya hidupnya ahli surga, ibaratnya antara surga dan dirinya kurang sejengkal saja, karena tulisan takdirnya di neraka, dia masuk neraka. Sebaliknya kalau takdirnya masuk surga, sekalipun amaliyahnya amalan neraka, hampir 1 kilan masuk neraka, tapi takdir tulisannya masuk surga, dia masuk surga. Ya kalau memang begitu betul, rugi saudara datang ke sini buat apa? Ya, wis mbambung apa-apa di jalannya takdir ning swarga, so, kurang sakilan mlebu neraka akhirnya ning swarga. Ya, wis ora usah salat, mau limo jalani semua, siapa tahu nanti takdirnya masuk surga. Sampai begitu? Orang sakit ya begitu, tidak perlu berobat. Nanti kalau takdirnya umur panjang, tidak usah diobatkan, nanti kan ya umurnya panjang. Tapi kalau takdirnya mati, sekalipun diobatkan ke luar negeri, akhirnya ya mati. Nah itu kan, maka takdir itu kita diperintah Allah untuk berusaha. Ya. Sakit berobat. Kalau obat cocok dengan sakitnya, sembuh. Nah itulah, jadi takdir itu ketentuan Allah melalui sunatullahnya, bukan takdir mati begitu, tidak. Seolah-olah manusia tinggal menerima saja. Wah, sing cilokon ya ditakdirkan masuk neraka tadi, sing bahagia tadi masuk surga. Apa hadis itu tidak sahih? Hadisnya sahih. Maka cara pemahamannya yang harus diluruskan. Orang sudah takdirkan masuk neraka, ya, walaupun kurang sejengkal masuk surga kok tidak jadi. Nah itu cara pemahamannya jangan seperti itu. Cara pemahamannya orang ini ahli surga. Sejak kecil udah ke masjid, nanti agak dewasa sedikit jadi tukang adzan, agak tua sedikit jadi imam masjid. Sudah, amalannya mengulang pengajian sudah bagus, sudah kurang sejengkal dia masuk surga, murtad dia, karena tergoda jabatan atau tergoda wanita, tergoda atau sebab apalah dia murtad. Nah dia mati dalam murtad saja sebentar saja, kurang sejengkal masuk surga tadi nggak jadi masuk neraka. Karena orang murtad itu habitat amaluhum, rusak semua amalnya. Seperti saudara kita Pak David yang dulunya Katolik itu, baru 3 hari masuk Islam kan, kemarin pengakuannya di sini. Ya, dia bukan orang Islam, berarti orang kafir. Amalannya tentu amalan-amalan masuk neraka, orang kafir kok. Setelah dengar radio, dia mau mikir. Dia pikir, akhirnya dia masuk Islam. Baru 3 hari masuk Islam. Datang ke sini menyatakan saya orang Allah baru 3 hari masuk Islam. Nah, sebetulnya tadi amalannya ada amalan neraka terus. Ya, dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, Allah katakan semua dosanya diampuni. Nah, jadi kan ahli surga loh, semua dosanya diampuni. Andai kata dia terus mati masuk surga dia. Dalam surat Al-Anfal 68 tadi, barang siapa kafir dia berhenti dari kekafirannya, semua dosanya yang telah lalu diampuni semuanya. Nah ini berarti takdirnya masuk surga. Walaupun hampir masuk neraka tidak jadi karena memang dia beralih menuju jalan surga tadi. Menuju jalan surga.
Yang mestinya masuk surga tadi tidak jadi masuk karena dia beralih masuk jalan neraka. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah berpesan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu sampai mati kecuali mati dalam keadaan Islam, kecuali mati dalam keadaan berserah diri pada Allah. Nah itu sehingga kita bertahan jadi orang Islam itu sampai mati. Mati dalam keadaan Islam, nah, masuk surga. Saudara-saudara kita tadi yang mati kemudian masuk menjadi orang Islam, masuk. Nanti kalau dia mati dalam keadaan Islam masuk surga, dosanya diampuni semua. Bahagia, maka orang yang paling bahagia Pak David itu. Kita yang sudah jadi orang Islam sejak kecil mungkin dihitung dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Padahal kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya ya masuk neraka. Amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah itu dah. Nah inilah maksudnya ayat itu. Masih ada? Masih Ustaz. Ya. Bila Setelah Quran diturunkan ya betul ya. Setelah Quran diturunkan ya, semua kitab-kitab yang sudah dahulu itu ikuti Al-Quran ini. Ya, ikuti Al-Quran. Dan tidak ada lagi untuk mengikuti kitab-kitab yang dahulu menurut Quran begitu. Maka Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudam famanitaba hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Kalau petunjukku Al-Quran dah turun kepadamu, siapa mengikuti petunjuk Allah ini dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Wa man arada an dzikri, siapa berpaling dari Al-Quran ini, karena adzikir Quran itu adzikir. Siapa berpaling fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Thaha 123 124 tadi ya ta? Siapa berpaling dari Al-Quran, dia akan mengalami kesimpangan hidup. Nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Nah, itu bunyi Al-Quran seperti itu. Maka Nabi kita mengatakan, andai kata Nabi Musa datang ya, andai kata Nabi Musa setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Al-Quran, andai kata Nabi Musa itu ada sekarang ini, harus mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kalau ada muncul Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak usah ragu-ragu, itu mesti Nabi palsu. Karena Nabi Muhammad katakan la nabiyya ba'dahu, tidak ada Nabi lagi sesudahnya.